Bab ke-8, Athena. Beberapa bangunan tinggi bangkit dari reruntuhan. Senja itu, Ibu Sophie mengunjungi seorang teman. Begitu dia keluar rumah, Sophie mendatangi taman dan pergi ke sarangnya. Di sana dia menemukan sebuah paket tebal di samping kaleng kue besar. Sophie menyobeknya hingga terbuka. Sebuah kaset video. Dia berlari kembali ke rumah. Sebuah kaset video. Bagaimana sang filosof tahu mereka mempunyai VCR, dan apa yang ada di dalam kaset itu? Sophie memasukkan kaset itu ke dalam pemutarnya. Sebuah kota yang berantakan muncul di layar televisi. Ketika kamera membidik Akropolis, Sophie menyadari bahwa itu pastilah Athena. Dia sudah sering melihat gambar-gambar yang menunjukkan reruntuhan di sana. Itu adalah rekaman langsung. Para turis berpakaian musim panas dengan kamera tersandang di bahu berkerumun di seputar reruntuhan. Salah seorang di antara mereka tampak seperti menenteng sebuah papan pengumuman. Itu lagi. Tidakkah itu berbunyi Hilde? Setelah 1-2 menit tampak gambar close up seorang pria setengah umur. Dia agak pendek, dengan janggut hitam yang dicukur rapih dan mengenakan sebuah baret biru. Dia memandang ke arah kamera dan berkata, "Selamat datang di Athena, Sophie. Seperti yang mungkin kamu duga, akulah Alberto Knox. Jika tidak, aku akan mengulangi pertanyaanku bahwa si kelinci besar tengah ditarik keluar dari topi pesulap alam raya. Kami sedang berdiri di Akropolis." Kata itu berarti benteng, atau yang lebih tepat lagi, kota di atas bukit. Manusia telah ada di sini sejak zaman batu. Alasannya tentu saja adalah lokasinya yang unik. Dataran tinggi memberi perlindungan kuat dari serangan musuh. Dari Akropolis dapat dilihat dengan jelas salah satu pelabuhan terbaik di Laut Tengah. Ketika orang-orang Athena awal mulai berkembang di wilayah bawah dataran tinggi itu, Akropolis digunakan sebagai kubu dan kuil suci. Pada paruh pertama abad ke-5 sebelum Masehi, sebuah perang sengit berlangsung melawan bangsa Persia dan pada 480 Raja Persia, Xerxes merampas Athena dan membakar seluruh bangunan batu di Akropolis. 1 tahun kemudian, bangsa Persia berhasil dikalahkan, dan itulah awal zaman keemasan Athena. Akropolis dibangun kembali lebih hebat dan lebih indah daripada sebelumnya, dan kini semata-mata menjadi kuil suci. Inilah masa ketika Socrates berkelana di jalan-jalan dan alun-alun, berbicara dengan para penduduk Athena. Dengan demikian, dia telah menyaksikan kelahiran kembali Akropolis dan menunjukkan pembangunan seluruh gedung indah yang kita lihat di sekitar itu. Dan betapa hebatnya lingkungan bangunan itu. Di belakangku, kamu dapat melihat kuil terbesar, Parthenon, yang berarti tempat sang perawan. Itu dibangun sebagai penghormatan kepada Aten, Dewi Pelindung Athena. Struktur marmer yang sangat besar itu tidak mempunyai satu garis lurus pun. Komposisinya sedikit melengkung sehingga membuat gedung itu tampak tidak terlalu berat. Lepas dari dimensi-dimensinya yang kolosal, ia memberi kesan ringan. Dengan kata lain, ia memberi ilusi optis. Tiang-tiangnya sedikit melengkung ke dalam dan akan membentuk piramida setinggi 1.500 meter jika membumbung lurus ke atas kuil. Kuil itu tidak berisi apa-apa, kecuali sebuah patung Athena setinggi 12 meter. Marmer putihnya yang pada masa itu dilukis dengan warna-warna yang cemerlang, dikirimkan ke sini dari sebuah gunung sejauh 6 km. Sophie duduk ketakutan. Apakah ini benar-benar sang filosof yang sedang berbicara dengannya? Dia pernah melihat profilnya sekali itu dalam kegelapan. Mungkinkah itu orang yang sama kini berdiri di Akropolis di Athena? Maaf ya, habis iklan komik. Pria itu mulai berjalan sepanjang kuil dan kamera mengikutinya. Dia berjalan tepat ke ujung teras dan menunjuk ke arah pemandangan di depan. Kamera memusatkan pandangan pada sebuah teater yang terletak di bawah dataran tinggi Akropolis. Di sana kamu bisa melihat teater Dionysos kuno. Lanjut pria dengan baret itu. Ini barangkali teater paling tua di Eropa. Disinilah tragedi-tragedi besar Aeschylus, Sophocles, dan Euripides ditampilkan pada zaman Socrates. Sebelumnya, aku pernah menyebut Raja Oedipus yang bernasib buruk.
tragedi mengenainya oleh Sophocles pertama kali ditampilkan di sini. Tapi mereka juga memainkan komedi. Penulis komedi terbaik adalah Aristophanes yang tidak menulis komedi balas dendam dengan Socrates sebagai badut Athena. Tepat di belakang kamu dapat melihat tembok batu yang digunakan para aktor sebagai latar belakang. Itu disebut scene dan merupakan asal usul dari kata bahasa Inggris scene. Secara kebetulan kata teater berasal dari sebuah kata Yunani kuno yang berarti melihat. Tapi kita harus kembali pada para filosof, Sophie. Kita akan berkeliling Parthenon dan turun melalui gerbang. Pria kecil itu berjalan di sekeliling kuil besar dan melewati beberapa kuil yang lebih kecil di sebelah kanannya. Lalu dia mulai menuruni beberapa anak tangga di antara beberapa tiang tinggi. Ketika dia sampai di kaki Akropolis, dia mendaki sebuah bukit kecil dan menunjuk ke arah Athena. Bukit tempat kami berdiri dinamakan Areopagos. Disinilah pengadilan tinggi memberikan putusan-putusannya dalam sidang-sidang pembunuhan. Beratus-ratus tahun kemudian, Saint Paul sang utusan berdiri di sini dan berkhotbah mengenai Yesus dan agama Kristen kepada orang-orang Athena. Kita akan kembali pada apa yang dikatakannya di sini dalam kesempatan lain. Di sebelah kiri kamu dapat melihat reruntuhan lapangan kota tua di Athena, Agora, dengan perkecualian kuil besar. Hephaestus, dewa para pandai besi dan pekerja logam. Hanya beberapa balok marmer yang berhasil dilestarikan. Mari kita ke bawah. Saat berikutnya dia muncul di antara runtuhan kuno. Jauh tinggi di kaki langit, di puncak layar Sophie, menjulang kuil Athena yang monumental di Akropolis. Guru filsafatnya telah duduk di atas salah satu balok marmer. Dia memandang ke arah kamera dan berkata, "Kami duduk di agora kuno di Athena. Suatu pemandangan yang menyedihkan, bukan? Kini, maksudku. Tapi dulu, ia dikelilingi oleh kuil-kuil indah, gedung-gedung pengadilan, dan kantor-kantor publik lainnya. Toko-toko, sebuah gedung konser, dan bahkan sebuah bangunan olahraga yang besar. Semuanya terletak di seputar alun-alun yang merupakan sebuah ruang terbuka yang sangat luas. Seluruh peradaban Eropa diawali dari daerah sederhana ini. Kata-kata seperti politik dan demokrasi, ekonomi dan sejarah, biologi dan fisika, matematika dan logika, teologi dan filsafat, etika dan psikologi, teori dan mode, ide dan sistem, semuanya berasal dari populasi kecil yang kehidupan sehari-harinya terpusat di alun-alun ini. Disinilah Socrates melewatkan sebagian besar waktunya berbicara dengan orang-orang yang ditemuinya. Dia mungkin pernah menghentikan seorang budak yang sedang membawa toples minyak zaitun untuk mengajaknya bercakap-cakap dan menanyakan kepada orang yang sedang sial itu sebuah pertanyaan filosofis, sebab Socrates beranggapan bahwa seorang budak mempunyai akal sehat yang sama dengan seorang pria terhormat. Barangkali dia sedang terlibat dalam pertengkaran seru dengan salah seorang warga negara atau dalam pembicaraan lembut dengan muridnya yang masih muda, Plato. Sungguh luar biasa kalau dibayangkan. Kita masih berbicara tentang filsafat Socrates atau Plato. Tapi menjadi Plato atau Socrates yang sebenarnya tentu lain soal. Sophie memang beranggapan itu luar biasa. Namun menurutnya, sama luar biasanya sang filosof tiba-tiba berbicara kepadanya dalam sebuah pita video yang telah dibawa ke tempat persembunyiannya di taman oleh seekor anjing misterius. Sang filosof bangkit dari balok marmer yang didudukinya dan berkata perlahan, "Memang sebelumnya kuniatkan untuk membiarkannya begitu saja, Sophie. Aku ingin kamu melihat Akropolis dan sisa-sisa agora kuno di Athena. Tapi aku belum yakin kalau kamu telah menangkap betapa indahnya lingkungan di sini dulu. Maka aku tergoda untuk melangkah sedikit lebih jauh. Sangat tidak biasa tentu saja, tapi aku yakin kita akan merahasiakan ini. Nah, bagaimanapun selintas pandangan sudah cukup memadai." Dia tidak berbicara lagi, tetapi tetap berdiri di sana lama memandang ke arah kamera. Tiba-tiba beberapa gedung tinggi bangkit dari runtuhan. Seakan-akan dengan kekuatan sihir, seluruh gedung itu sekali lagi berdiri. Di atas kaki langit, Sophie masih dapat melihat Akropolis, tetapi kini bangunan itu dan seluruh gedung di lapangan tampak baru. Semuanya dilapisi emas dan dicat dengan warna-warna berkilauan. Orang-orang berpakaian meriah berjalan-jalan di sekitar alun-alun. Sebagian menyandang pedang, yang lain menyunggi kendi di kepala, dan salah seorang di antara mereka mengepit segulung lontar di bawah lengannya.
Selanjutnya, Sophie mengenali guru filsafatnya. Dia masih mengenakan baret biru, tapi kini berpakaian tunik kuning dengan gaya yang sama seperti semua orang lain yang di situ. Dia memandangi Sophie, memandang ke arah kamera dan berkata, "Ini lebih baik. Kini kita berada di Athena zaman kuno, Sophie. Aku ingin kamu datang sendiri ke sini. Kita berada di tahun 402 sebelum Masehi. Hanya 3 tahun sebelum Socrates meninggal. Aku harap kamu menghargai kunjungan eksklusif ini, sebab sangat sulit untuk menyewa sebuah kamera video. Sebab sangat sulit untuk menyewa sebuah kamera video." Sophie merasa pusing. Bagaimana bisa orang yang aneh ini berada di Athena 2400 tahun yang lalu? Bagaimana bisa dia menyaksikan sebuah film video dari suatu zaman yang sama sekali berbeda? Tidak ada video di zaman kuno. Jadi mungkinkah ini sebuah film? Tapi semua gedung marmer itu tampak nyata. Jika mereka telah membangun kembali seluruh alun-alun kuno di Athena itu dan juga Akropolis hanya demi sebuah film, adegan itu pasti besar sekali biayanya. Bagaimanapun harga itu akan terlalu mahal jika hanya untuk mengajari Sophie tentang Athena. Pria berbaret itu mendongak kembali ke arah Sophie. "Apakah kamu melihat kedua pria di sana di bawah barisan tiang penopang atap?" Sophie melihat seorang pria tua dengan tunik kusut. Dia mempunyai janggut yang tidak terurus, hidung pendek dan besar, sepasang mata seperti gerek kayu, dan pipi tembem. Di sampingnya berdiri seorang pria ganteng. Itulah Socrates dan muridnya yang masih muda, Plato. "Kamu akan berdiri sendiri dengan mereka." Sang filosof mendatangi kedua pria itu, melepaskan baretnya dan mengucapkan sesuatu yang tidak dipahami Sophie. Itu pasti pembicaraan dalam bahasa Yunani. Lalu dia memandang ke arah kamera dan berkata, "Aku katakan kepada mereka bahwa kamu seorang gadis Norwegia yang sangat ingin bertemu dengan mereka. Maka, kini Plato akan memberi beberapa pertanyaan untuk kamu pikirkan. Tapi, kita harus melakukannya cepat-cepat sebelum para pengawal menemukan kami." Sophie merasa darah mengaliri pelipisnya ketika pria muda itu melangkah maju dan memandang kamera. "Selamat datang di Athena, Sophie," katanya dengan suara lembut. Dia berbicara dengan aksen dan suaranya. "Namaku Plato, dan aku akan memberimu 4 tugas. Pertama, kamu harus memikirkan bagaimana seorang tukang roti membuat 50 buah kue yang persis sama. Selanjutnya, kamu dapat menanyakan kepada dirimu sendiri mengapa sebuah kuda itu sama. Lalu, kamu harus memutuskan apakah manusia itu mempunyai jiwa yang kekal. Dan akhirnya, kamu harus menjawab apakah pria dan wanita sama-sama bijaksana. Semoga sukses." Lalu gambar di layar televisi menghilang. Sophie memutar dan memutar kembali pita itu, tapi dia sudah melihat semua yang terekam di sana. Sophie berusaha untuk memikirkan segalanya dengan jernih, namun begitu dia memikirkan sesuatu yang lain menyerbu masuk sebelum dia selesai memikirkan yang pertama hingga tuntas. Dia sudah tahu sejak awal bahwa guru filsafatnya eksentrik. Tapi ketika dia mulai menggunakan metode pengajaran yang menyimpang dari hukum alam, Sophie menganggap dia sudah melangkah terlalu jauh. Apakah dia benar-benar telah melihat Socrates dan Plato di televisi? Tentu saja tidak, itu mustahil. Tapi jelas itu bukan film kartun. Sophie mengeluarkan kaset dari pemutar video dan lari ke atas menuju kamarnya dengan benda itu. Dia meletakkannya di rak paling atas bersama sebuah balok Lego. Lalu dia tenggelam di tempat tidurnya, kelelahan dan terjatuh tidur. Beberapa jam kemudian ibunya masuk ke kamar. Dia menggoyang-goyang Sophie dengan lembut dan berkata, "Ada apa, Sophie?" Kamu pergi tidur dengan mengenakan baju lengkap." Sophie mengedip-ngedipkan matanya dengan mengantuk. "Aku baru saja pergi ke Athena," gumamnya. Hingga itulah yang dapat dikatakannya sebelum dia berguling dan kembali tidur.